Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh nisepuh, beliau yang kami hormati Habib Ja'far Al-Musawwa, yang kami hormati seluruh jamaah salat maghrib di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kajian petang pada malam hari ini yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema pada malam hari ini yaitu bersungguh-sungguh dalam beramal baik. Untuk itu bagi para jamaah yang nanti ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar, kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku, bisa bertanya melalui nomor WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian petang kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far Al-Musawwa. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku, serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita dipertemukan kembali di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Kita bertemu untuk mengikuti kegiatan rutin. Di samping kita melaksanakan sholat berjamaah, kita juga mengikuti program dari ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah ini, yaitu kajian ba'da sholat maghrib, yang mana setiap malam Jum'ah giliran saya untuk menyampaikan dengan panduan kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya ingin memulai dari sebuah hadis yang sangat populer yang sering kita dengar, yaitu man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah akan memberikan pemahaman tentang agama. Jadi artinya dalam kehidupan ini tidak bisa dipisahkan dengan agama. Manusia harus selalu belajar tentang agama apabila ingin menjadi baik. Tentunya kalau manusia itu menjadi baik, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu bisa jadi di dunia dan juga bisa jadi di akhirat. Bahkan mungkin bisa di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, dari hadis ke hadis, mari kita simak bersama-sama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Ya. Tema pada malam ini, sebagaimana tadi Mas Harun sampaikan, adalah bersungguh-sungguh dalam kebajikan. Ya. Kemarin-kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita ini harus menjaga amaliyah kita, agar amaliyah kita ini benar-benar terlaksana sebagai amal yang memang baik. Karena di zaman sekarang ini kalau kita tidak serius, kalau kita tidak semangat, maka akan tertindih dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga usaha kita, niat kita yang akan berbuat baik itu maka bisa jadi terhalang-halangi karena kesibukan yang kita alami dalam kehidupan sekarang ini. Nah, di sini ada dicantumkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu tertipu, terbuai dengan dua kenikmatan itu, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau kita ini menunda-nunda keniatan kita, maka dikhawatirkan akan tertumpuk dengan hal-hal yang di zaman sekarang ini sesuatu yang menarik itu semakin bertambah. Maka Nabi mengingatkan kepada kita. Beliau sampai mengistilahkan ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu tertipu, yaitu kesehatan dan kesempatan. Orang kalau sudah diberi sehat itu biasanya pikirannya itu kalau sehat itu apa? Ya main, makan, pokoknya yang senang-senang. Ya, kalau sudah diberi kesehatan itu seperti itu. Begitu juga
orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak menyia-nyiakan begini. Alah nanti aja nggak apa-apa. Alah nanti aja, nanti kan bisa. Begitu. Karena dia dua hal ini, orang merasa sehat. Orang kalau sudah merasa sehat itu kayak pemikirannya itu kayak nggak sakit. Ya, mumpung masih muda, nanti gampang, nanti gampang. Kata Nabi, banyak orang itu terlena. Padahal ada yang mengatakan kesempatan itu tidak datang kedua kalinya. Ya, tidak datang dua kali. Begitu ada kesempatan, harusnya kita manfaatkan, kita jalani, kita lakukan supaya kita ini beruntung. Tapi yang pernah saya sampaikan, kalau Nabi mengatakan seperti ini, itu berarti memang di lapangan itu seperti itu. Jadi memang di lapangan itu banyak manusia yang terlena dengan dua kenikmatan ini. Ya. Artinya tadi yang saya katakan, orang kalau sudah diberikan satu kesempatan berupa kesehatan, itu biasanya seperti itu. Kalau sudah sehat itu ya. Nah, yang kedua, yang tadi saya sampaikan bahwa godaan itu kan semakin variatif, ya, semakin bermacam-macam dan semuanya itu menarik. Jadi sesuatu yang dikatakan istilahnya maksiat, sesuatu yang menggoyahkan orang mau masuk ke surga, itu justru malah menarik, malah menyenangkan. Begitu. Nah, maka dari itu apapun kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita ingat firman Allah yaitu surat Al-Asr. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar. Ya, demi waktu asar itu bukan hanya sekedar menyebut waktu asar. Jadi maksudnya waktu asar sampai maghrib itu ada yang mengatakan adalah saat Nabi Adam itu tergelincir digoda oleh iblis. Jadi waktu asar sampai maghrib itu adalah waktu orang yang gampang marah, sumpek dan sebagainya. Itu waktu antara asar sampai maghrib. Jadi artinya yang disebut oleh Allah itu berarti ada waktu khusus. Tapi maksudnya, ya, maksudnya itu terkait dengan waktu. Maka orang-orang ahli tafsir itu kalau memaknai wal asri itu ya demi masa, demi waktu. Ya, padahal di situ ayatnya wal asri demi waktu asar. Nah, digarisbawahi bahwa yang dimaksud oleh Allah itu demi waktu. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi karena apa? Karena tidak bisa memanfaatkan yang namanya waktu. Tidak bisa memanfaatkan yang namanya kesehatan. Tidak bisa memanfaatkan yang namanya kesempatan. Begitu. Jadi sesungguhnya manusia itu ruginya itu karena tidak bisa meminit yang namanya waktu. Manusia tidak bisa menghitung kesempatan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih muda, rata-rata anak-anak muda itu ya pemikirannya begitu. Mumpung cek nom, lencer, tulan, sak macamnya seneng-seneng. Ini yang seperti ini coba bisa dihitung. Coba kowe metu njowo cah nom-nom sing do jagong, do ngiras, kayak piro jumlahe? Ya, dari sekian ratus anak muda sing mlebu ning masjid gur pirangi tok. Ini berarti anak-anak muda ini memahami kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kowe jek nom ana kesempatan ngaji dimanfaatkan. Engko nek wis kadung tuwa ya, wis kadung tuwa gak ngerti gelomu, Masya Allah. Sebab apa? Anak muda ini kan beda dengan orang tua. Wong tua kuwi ngrungokke ping 10 ora tentu hafal. Soalnya wis ketul. Ya, anak-anak muda kalau dulu zaman saya masih ngaji itu baca hadis sekali, 2 kali, 3 kali hafal. Wis hafal ora ilang-ilang. Lah barang saiki kalau saya mau ngajar misalnya, saya menghafalkan ayat, baleni meneh, lali meneh, begitu. Karena wis ketul. Jadi kalau anak-anak muda, lah kowe umur sakmene ngapalke Quran, pas. Kowe umur 50 kepingin ngapalke Quran, ya bar sampai kiamat. Ya, wis umur 50 kepingin ngapalke Quran. Ya ra iso, wis ketul. Begitu. Nah, artinya kesempatan yang diberikan oleh Allah itu dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau menurut saya, orang menghadapi hidup zaman sekarang ini harus dilawan dengan mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Kalau bahasa itunya ekstrim. Dunia kok mbok sikapi santai-santai. Oh ya, digiles we. Ya. Nah, saya malah condong anak-anak muda sekarang ini harus mulai belajar tentang ilmu-ilmu tasawuf. Kalau dulu orang mengatakan ilmu tasawuf itu hanya untuk orang-orang tua, ya. Sekarang anak-anak muda itu harus belajar tasawuf. Karena tasawuf itu kenceng. Ya, tasawuf itu kenceng. Jadi nek misalnya zaman dulu anak-anak muda itu kalau dikasih tahu aja metu bengi ya wis cukup, sudah wedi. Ya. Saiki cah enom kok aja metu bengi-bengi ya, alah dianggap. Cah saiki piye kudu ngandane? Kowe nek metu bengi awas kowe. Itu tasawuf tuh gitu. Ya. Kalau dulu kowe aja nyedak-nyedak keramaian ya. Sudah gitu aja, nurut. Tapi kalau sekarang itu harus. Jadi harus dilawan dengan yang namanya ekstrim. Anak muda kok sekarang ini lentur dengan kegiatan-kegiatan sing anak muda, ya sudah kalis. Begitu. Karena menarik. Maka dalam urusan yang bisa menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita cut. Ya. Dionekke apa? Katrok lah. Dionekke apa? Ketinggalan zaman lah, enggak masalah. Lebih baik kita ini dikatakan katrok tapi kita selamat. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, tuba lil ghuraba. Ya. Sungguh beruntung bagi orang yang dikatakan aneh. Ya. Jadi
Islam itu awal munculnya itu orang aneh, menganggap aneh, asing. Opo iki? Pelajaran kok koyok ngene, aturan kok koyok ngene. Dulu setiap pedagang itu pasti kalau berjualan itu rata-rata mengurangi timbangan. Islam datang, ya, wailul mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan begini. Orang-orang pasar ngomong, apa ini? Kok ono model-model? Kita ini wis biasa nek dodol ngurangi iki wis biasa. Ini kok tiba-tiba kongkon jujur, aneh iki ajaran iki. Ya, cara saiki istilahnya wong jujur ya acur, nah, gitu. Fasayaudu ghariban kata Nabi. Nanti Islam, agama Islam itu akan dikatakan aneh. Jadi sekarang ini kalau ada orang yang melakukan aturan-aturan Islam dengan benar, itu malah orang mengatakan aneh. Ya, aneh. Zaman sekarang ada orang anak ganteng, ya, kok rajin di masjid, orang menyebutnya aneh ya. Bocah wis ganteng, sregep ngaji, sregep sholat. Tapi giliran kalau ada anak, ya anak ganteng, nggak pernah ke masjid, pacarnya banyak, itu orang mengatakan biasa. Ya. Wah, wilu pacare gonta-ganti, alah zaman saiki biasa, begitu. Jadi hal-hal yang orang berpegang ke jalan Islam itu malah dikatakan aneh. Tuba lil ghuraba, ya, beruntung bagi orang yang dikatakan aneh, begitu. Nah ini diantara nih santri-santri ini kan perwakilan daerah toh kowe, itu satu daerah kan piro? Satu ya, hah? Dua, ayo sak kabupaten Demak loro, kabupaten Boyolali loro, berarti kowe mewakili sak kabupaten Boyolali. Mewakili sak kabupaten undi meneh Wonosobo, ono sing Wonosobo, Kowe Pemalang. Wonosobomu ngendi? Alun-alun. Lho kok cedak nggonku? Aku ning pinggire Masjid Masjid Al-Amin. Ya wis. Ya. Anu ta Masjid Al-Amin, masjid. Masjid Wonosobo iki jenenge masjid apa? Ora ngerti kowe. Endi wong ini kono kae. Masjid Al-Amin itu masjid apa Masjid Agung Wonosobo, Masjid Kauman istilahnya. Lah iki nggonku ning sampinge kono kuwi. Jenenge Kauman apa tuh? Kauman Wetan apa Kauman apa kono. Namanya Kauman kono ya. Kowe kabeh iki mewakili ya di antara sakmono bocah akeh sing gelem kok wedok wong loro. Kuwi nek wong ngarani wah aneh kuwi. Zaman wis kaya ngene kok malah ngapalke Quran. Wis dadi apa kowe ngapal Quran? Usuk ben kerja apa kowe? Zaman esuk ben teknologi ngene-ngene malah kowe ngapalke Quran. Aneh. Wis dione iki aneh. Ya. Ya gitu. Tapi bejo kowe kata Nabi. Tuba lil ghuraba. Begitu. Beruntung bagi orang yang dikatakan aneh. Ya, jadi kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mau menjadi orang yang baik, maka jangan jauh-jauh dari agama. Insya Allah kalau kita ini selalu akrab dengan agama, maka akan selamat dunia, selamat akhirat. Ya, saya kira cukup. Ya, ada sedikit waktu, monggo yang mau bertanya silakan. Monggo Mas Arun. Baik, terima kasih atas ilmunya. Dan bagi para jemaah dan juga para santri ingin bertanya, monggo. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib. Mungkin ini topik yang lain Habib. Mohon izin bertanya. Bagaimana cara taubat yang benar menurut agama Islam setelah kita misalnya melakukan zina dengan pasangan yang bukan syah kita? Apa? Bagaimana cara taubat yang benar menurut agama Islam? Semisal kita melakukan zina dengan pasangan yang bukan muhrim kita. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana taubat yang benar? Ya. Taubat itu kan diawali dari penyesalan. Ya. Jadi kalau orang mau bertobat kok tidak memulai dari menyesal, itu tobatnya enggak benar. Ya. Penyesalan itu kalau dalam bahasa Jawanya itu ya kapok. Ya, kapok. Atau kalau dalam bahasa kerennya itu trauma. Ya, trauma. Itu dulu pertama. Jadi orang yang bertaubat itu dimulai dari rasa trauma untuk mengulangi lagi. Contohnya, ya, orang ikut sabung ayam, ikut judi, terus digerobyok, ketangkap polisi, dihukum. Keluar dari penjara, dia bertobat. Wis kapok aku. Ya, itu namanya pintu taubatnya sudah mulai. Nah, rasa traumanya itu kalau digambarkan lagi, tadi bisa ketangkap polisi. Ya. Yang kedua, seperti halnya kita lewat di depan gang, terus kita dikejar anjing. Anjing helder, gue dini mesak sapi. Joya, wong. Sesuk kon lewat meneh gelem rak kira-kira. Ya. Nah itu seperti itu traumanya. Jadi kalau mau tobat yang benar itu seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu harus diikuti dengan ikrar. Ya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah yang ketiga itu memang tidak mengulangi lagi. Tapi syarat pertama itu harus dari penyesalan dulu. Kalau tidak menyesal bakal balik lagi, begitu. Orang pasang nomor, ora tau nembus, ya terakhir bayaran SPP ini anaknya dibuasang ke sisan, belum pisan, ya. Wikapoke wis naudzubillah min dzalik wis ora meneh, ya karena dia merasa bahwa karena ini judi, nalu atau togel nggak pernah hintuk, geger mbek bojone, anake ditokke saka sekolahan, sak maceme. Lah itu penyesalan yang seperti itu bisa menghasilkan tobat yang benar. Itu ya. Jadi harus gitu dulu karena kalau tidak seperti itu ada kemungkinan mengulangi lagi. Gitu. Ya. Saya kira itu ya. Ini ada pertanyaan dari pendengar. Oh ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, nama saya Irfan. Ada sebuah sabda Nabi mengatakan tadi berbicara tentang asing dan juga aneh ya dia. Ya. Kun fit dunya ka'anakal gurib aw abir sabil. Apakah ada korelasinya terhadap kebajikan dan ajaran Islam? Ya. Terima kasih. Ya. Jadi maksudnya begini, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti kamu ini orang asing. Jadi maksudnya orang asing itu kan kayak kita mengartikan orang asing itu seperti apa? Ono londo ning kene. Sapa to kuwi? Oh itu orang asing. Berarti bukan orang Indonesia, ya.
Artinya bukan orang Indonesia itu berarti dia cepat ataupun lambat, dia akan kembali ke negoroni. Nah, kita hidup di dunia itu seperti itu. Jadi kamu merasa dunia ini bukan milikmu, bukan tempatmu. Mana tempatmu? Yang kuning akhirat. Cepat ataupun lambat manusia itu akan kembali ke tempatnya. Jadi ora ono sing nanggone dunya. Nah, supaya kita ini sadar bahwa kita ini mesti pulang. Anak kita pulang ini terus arep nggawa apa kira-kira. Itu ya. Orang misalnya ini anak Wonosobo datang ke Semarang. Ya. Enggak mungkin kamu di sini terus. Kowe ning kene ora katam-katam dusir kowe. Nyowa-nyowani ngebak-ngebaki misalnya gitu, ya. Tujuanmu di sini mau apa? Mau menghatamkan Al-Qur'an. Di sini ada target. Ada target. Anak nyantri itu juga ada targetnya. Entek-entek maksimal 5 tahun. Kamu harus punya punya target bahwa sebelum 5 tahun saya harus sudah hafal. Jadi artinya kamu nanti pulang ke negaramu, ning ngene desamu, kamu sudah hafal Al-Qur'an. Jadi jangan santai-santai kowe. Ya, kowe ning kene aja santai-santai. Kowe ning kene iki dibayari kongkon mondok, kongkon ngapalke Qur'an. Lah kok kowe glenya, oh lah diseneni wong akeh kowe. Ya, dionek-onekke wong tuamu, dionek-onekke tanggamu. Iki bocah wis diandelke ben dadi kiai, lah kok balik malah jadi gali. Wah, dusir ning kono. Jadi artinya jadilah kamu orang hidup di dunia itu seperti orang asing. Ini bukan tempatmu. Kamu akan balik gitu. Balik itu apa? Mati maksudnya gitu. Nah, kalau orang Islam kalau sudah mati itu kan pikirannya nanti di sana ada akhirat. Ada pertanyaan, apa amalmu, itu baik apa tidak baik, itu seperti itu. Saya kira itu. Ada lagi dari pendengar Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, perkenalkan nama saya Subhan. Bagaimana dari di awal dijelaskan bahwasanya kita harus mengaitkan segala aktivitas kita terhadap agama. Lantas bagaimana dengan situasi saat ini dengan maraknya faham-faham sekulerisme atau hal-hal yang itu memisahkan dari agama? Nasihat apa yang bisa kita berikan kepada generasi muda, Habib? Terima kasih. Ya. Jadi sebetulnya agama itu masuk kemanapun tidak ada tentangan, tidak ada pertentangan. Agama itu masuk ke sini bisa, masuk begini bisa. Jadi anak muda bisa didekati dengan agama, pegawai bisa didekati dengan agama. Jadi kalau misalnya bagi mubalek ya, maka saya harus punya konsep untuk mendekati. Kalau saya dengan anak santri, saya punya konsep untuk saya sampaikan kepada santri. Kalau saya mendekati karyawan, saya punya konsep untuk mendekati kepada para karyawan. Jadi artinya agama itu masuk kemanapun itu bisa. Ya, karena agama itu kan ada ukuran-ukurannya. Jadi agama itu tidak saklek, ya, tidak saklek. Maka istilahnya kalau Nabi itu shollu qaiman. Salatlah kamu berdiri. Fa illam yastati faqaidan. Kalau kamu berdiri enggak bisa, duduk. Enak toh? Fa illam yastati fa ala jambin. Kalau kamu duduk enggak bisa, kamu boleh tidur miring. Tidur miring kok tidak bisa, fal mustalqiyah, menghadap manapun kamu boleh. Yang penting sholat. Begitu. Nah, agama itu pendekatannya itu fleksibel. Ya, yang penting pokoknya kita ini mau mengikuti ajaran, aturan-aturan agama. Kalau yang tidak mengikuti agama pasti rusak. Ya, jadi
orang sekuler, mau ini, mau itu kalau tidak patuh dengan agama, dia akan hancur. Itu yang perlu kita yakini seperti itu. Ya. Ayo, masih ada waktu? Ada. 4 menit. Ada lagi satu. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya, jika dalam riwayat man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin dikatakan bahwa barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya faham tentang agamanya. Bisakah kita fahami sebaliknya bahwa kita yang tidak banyak faham tentang agama tidak akan menuju ke kebaikannya? Seperti itu pertanyaannya. Ya, dari pendengar. Ya betul. Jadi kalau orang yang tidak memahami agama, maka tidak akan menjadi orang yang baik. Ya, kalau kita telusuri, manusia itu kan diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh agama dalam hal-hal yang manusia itu banyak yang lalai. Contohnya begini. Agama itu tidak memerintahkan manusia untuk makan dan minum. Tidak memerintahkan manusia agar rajin makan dan minum, tidak. Karena makan dan minum itu sudah naluriah manusia. Tapi yang diingatkan oleh agama, halalan thayyiban. Yang halal, yang baik. Yang baik itu meliputi apa? Kowe nek mangan daging ya mbok godhog sing mateng. Aja mbok emplok kaya kewan. Nah, kewan ora ngerti agama, daging mentah diuntal. Cara yang baik. Baik itu bisa dikatakan lagi yang bergizi. Ya. Jadi kalau tidak ada agama, manusia mangan sak karepe dhewe. Ya, wis pokoknya anggar ngene carane ngene. Maka agama itu mengingatkan manusia yang kebanyakan itu lalai, begitu. Tidak diingatkan makan dan minum, tidak. Tapi diingatkan wala tusrifu, jangan kamu berlebihan. Ya, nek karepe menungso nek mangan wi kan nek urung glegeken urung mandek. Ya. Diingatkan ora apik kuwi itu. Jadi pokoknya kalau tidak mengikuti agama, maka manusia tidak akan menjadi baik. Pengertiannya begitu ya. Maka kita harus berusaha untuk memahami agama apabila kita ingin menjadi baik gitu. Ini masalahnya melebar banyak mana-mana itu, pergaulan dan sebagainya. Itu semua diatur oleh agama. Itu ya. Sudah cukup? Monggo ditutup. Baik, alhamdulillahirabbil kaum muslim dengar setia Radio Isnadul Gaul dimanapun berada, kajian petang kitab Riyadhus Shalihin pada malam ini telah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa huwa muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.